Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Maulana di channel Biang Wali. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda. Bagi yang terus menonton video-video dari channel Biang Wali. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak bagi para subscriber yang telah mensubscribe channel ini sehingga channel ini terus berkembang dan saya semakin bersemangat dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat baik itu dari sisi edukasi ataupun hiburan. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang jaringan, karena materi ini khusus untuk para mahasiswa saya yang belajar mata kuliah praktikum jaringan komputer. Nah, kalau di praktikum jaringan komputer ini, pertemuan ini sebenarnya lebih fokus membahas tentang materi mikrotik. Nah, jadi selama satu semester ke depan dan apabila semesternya sudah habis pun, saya insya Allah akan terus mengupload materi-materi tentang mikrotik. Dan saya akan berikan apa yang sudah saya dapat dari saya belajar mikrotik, dari saya sertifikasi MTCNA, MTCRE, dan lain-lain sebagainya. Saya akan coba usahakan untuk dituangkan dalam sebuah video tutorial. Tapi sebelum kita lebih lanjut, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa subscribe, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di-share, diberikan komen, agar channel ini terus berkembang. Baik, kita masuk ke materi. Di pertemuan yang lalu, saya sudah membahas tentang namanya routing. Nah, sekarang saya akan menyambung materi yang sebelumnya. Di sebelumnya saya bahas materi routing statik. Nah, kalau di sini saya bahasnya routing dinamis. Mungkin kita akan review dulu sedikit apa sih routing itu. Jadi routing itu adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute, ya. Kalau kita mau berpergian dari Jakarta ke Semarang misalnya, atau yang terdekat lah misalnya Bogor. Nah, itu rutenya lewat mana? Apakah lewat selatan yang lebih dekat atau lewat utara yang lebih jauh gitu. Ada yang lebih dekat tapi macet, kalau lebih jauh tapi lancar. Nah, itu rute. Nah, routing adalah bagaimana kita mendapatkan rute tersebut dari suatu jaringan komputer ke jaringan yang lain. Nah, perangkat yang digunakan untuk melakukan routing itu disebut dengan router. Sama kalau di dalam jaringan komputer itu kita mau menuju dari suatu network ke network yang lain. Nah, itu rutenya lewat mana? Apakah melewati satu router atau melewati 3 router gitu kan, atau bisa melewati banyak router. Nah, dalam konsep routing ada yang mengenal istilah routing dinamis dan juga ada yang menggunakan routing statik. Nah, kalau dinamis itu pemilihan rutenya itu dilakukan secara otomatis pada perangkat routernya. Jadi setiap router yang terhubung masing-masing itu akan memberikan informasi bahwa lewat sini loh lebih cepat gitu. Oh, router yang satu bilang, oh lewat sini loh lebih lancar. Nah, kalau lewat router yang satu lagi bilang, oh enggak, lewat sini loh lebih mudah jalannya, seperti itu. Nah, jadi paket yang mau dikirim ke tujuan, dia akan memilih jalurnya sendiri yang terbaik lewat mana. Gitu. Itu namanya konsep routing dinamis. Tetapi kalau routing statik, kita yang men-set sendiri, kita yang mengatur sendiri routernya. Ya lewat mana, lewat mana, lewat mana. Kemarin rumusnya sudah saya kasih tahu mau kemana, dari mana, mau kemana, lewatnya lewat mana. Itu seperti itu konsepnya. Nah, apabila kita berbicara tentang routing, ini memiliki beberapa jenis ya. Nah, kalau kita ngomongin dynamic routing, kita tidak bahas lagi tentang
static routing atau routing static. Sekarang kita bahas dynamic routing. Nah, dynamic routing itu memiliki dua macam. Yang pertama, interior gateway protocol atau disebutnya dengan IGP. Kemudian ada juga namanya exterior gateway protocol atau disebut dengan IGEP. Nah, kalau IGEP dengan EGEP, nah kalau interior berarti protokol routingnya ini dilakukan dalam satu bisa dikatakan dalam satu autonomous system yang sama. Contohnya seperti apa? Misalnya dalam satu perusahaan, misalnya kantor A dan kantor B, ini nama PT-nya misalnya PT Cemerlang gitu. Nah, ini walaupun PT Cemerlang memiliki banyak cabang, itu konsepnya masih disebut dengan satu autonomous. Jadi satu cakupan lingkup ya, walaupun tempatnya berbeda-beda. Ada yang di Bogor, ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta, tapi tetap konsepnya adalah satu autonomous. Maka disebut dengan interior gateway protocol. Nah, sedangkan kalau eksterior itu adalah routing protokol yang digunakan berbeda autonomous. Contohnya adalah misalnya penyedia layanan Telkom misalnya Telkom ini akan berkomunikasi dengan Bisnet gitu ya. Nah, si Telkom memiliki autonomousnya misalnya 100, sedangkan di Bisnet itu memiliki autonomous berbeda 200 misalnya. Nah, bagaimana menghubungkan antara autonomous 100 dan 200 ini? Maka digunakan konsep protokol routing exterior gateway protocol atau disebut dengan EGP. Nah, kalau di IGP ini memiliki dua macam cara untuk mendapatkan rute terbaik. Yang pertama adalah menggunakan distance vector dan yang kedua adalah link state routing protocols. Yang termasuk distance vector itu adalah protokol RIP, Routing Information Protocol, atau routing EIGRP. Ya, ini biasanya di perangkat Cisco. Nah, kemudian kalau yang menggunakan cara link state itu kita menggunakan OSPF atau juga bisa menggunakan IS to IS. Sedangkan kalau yang menggunakan berbeda autonomous system, kita menggunakan protokol BGP namanya. Nah, kita akan bahas di sini adalah konsep dari OSPF. Nah, apa tadi distance vector? Nah, kalau distance vector itu intinya seperti ini. Untuk mendapatkan rute tujuan, ya, jadi jaringan mau menuju ke jaringan yang lain, maka rutenya itu diambil dengan menempuh jarak yang paling pendek. Sedangkan kalau link state itu paket jaringan yang dikirim dari suatu jaringan ke jaringan yang lain, untuk mendapatkan rutenya tersebut, dia perhitungannya bukan berdasarkan jarak terpendek, tapi dia bisa berupa cost, bisa seperti bandwidth, atau bisa berupa nilai dari CIDR, gitu ya, atau bisa dari lain-lain. Nanti ada perhitungannya sendiri. Jadi sebagai contoh tadi saya awal, Anda mau ke Bogor, jalur mana yang tercepat? Misalnya lewat jalur tol, oh ya udah tercepat itu namanya. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau lewat tol, berarti lewat non tol, berarti lewat lain nih, lewat jalur lain misalnya. Kalau lewat tol, kondisinya sedang macet, jarak tempuhnya pendek tapi kondisinya macet. Tapi kalau Anda lewat jalur lain, mungkin jalur tempuhnya lebih jauh tapi kondisinya lancar jaya. Itu perbedaan antara distance vector dengan link state. Nah, ini sudah saya bahas tadi routing dinamis ya. Jadi dia konfigurasinya diatur secara otomatis, dan apabila terjadi perubahan dalam topologi,
ini topologi ya, maka jalurnya itu akan berubah dengan sendirinya gitu. Ya kalau misalnya ada jalur satu mati, otomatis nanti router tersebut akan mengirimkan informasi, oh bahwa jalur ini mati loh gitu, nggak bisa dilewatin, silahkan cari jalur yang lain, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini dia yang disebut dengan Open Short Path First atau disebut dengan OSPF. Nah, kalau tadi perbandingan antara distance vector dengan instead, anggaplah sebuah protokol routing RIP yang menggunakan distance vector dengan protokol routing OSPF yang menggunakan link state. Nah, kalau misalnya dari komputer 1 ini mau ke komputer 2, Anda menggunakan protokol RIP, maka cukup dari router 1 ke router 2 udah nyampe. Nah, tapi mungkin di sini jalurnya nih nggak stabil kalau Anda menggunakan perangkat protokol dari RIP. Sedangkan kalau menggunakan OSPF, dia bisa memilih jalur berdasarkan bandwidth atau metric cost gitu, atau administrative distance. Nah, bisa jadi dari sini karena cost-nya lebih kecil, berarti dia lewatnya ke bawah sini. Nah, dari bawah baru ke samping, baru ke atas. Nah, jalur seperti ini jalurnya lebih ringan, lebih mudah ditempuh ketimbang jarak dekat tapi trafficnya penuh atau jalurnya susah dilewati, seperti itu. Nah, ini ada sebuah topologi. Ya, di sini ada router 1 dan router 2. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan routing, minimal adalah 2 router. Ya, jadi 2 router kita hubungkan di either 1 atau either 2, boleh Anda hubungkan ke sini dengan networknya 10.10.10 titik 0, trafficnya 24. Di sini ada Anda masukkan 10.10.10.1 dan di header yang di sini adalah 254 belakangnya. 10.10.10.254. Kemudian di sini ada sebuah server dengan IP-nya 100.100.100.150. Berarti nanti gateway-nya untuk header sini adalah 150.150.150.100. Nah, untuk kliennya, ya ini kita gunakan IP yang mengarah ke kliennya ya. Berarti di sini adalah 192.168.10.0. Berarti bebas nih kliennya, Anda mau pakai 10, 11, 12, 13 dan seterusnya bebas. Yang penting jangan lebih dari 254. Nah, gateway-nya adalah mengikut IP yang ada di sini. Nah, kalau di sini berarti 192.168.10.1. Nah, silahkan Anda buat di VirtualBox, Anda buat 2 buah router seperti ini. Nah, ini ada VirtualBox, ini ada router 1 dan router 2. Nah, ini silakan Anda buat seperti ini. Nah, kemudian tiap ini gimana pengaturannya? Anda bisa lihat di sini. Ini ada router 1, router 2. Kemudian kita masuk ke bagian setting. Pada tab network, ini adapter 1 kita mengarah ke klien ya. Anda gunakan host only adapter. Di sini saya gunakan host only-nya ada 2 nih, ya. Ada host only Ethernet adapter yang pertama, ini untuk yang mengarah ke jaringan kliennya yang 192.168.10.1 nih di sini ya. Ini header 1 nih dengan attach-nya itu adalah host only adapter. Saya pilih adapter host only yang pertama. Nah, nanti yang kedua adalah saya gunakan internal network ya. Ini bebas namanya. Yang penting nanti disamain. Kalau ini saya R to R, artinya router to router, ketik aja. Bisa diganti kok, router to router gitu. Yang mengarah ke dari router 1 ke router 2 di sini ya. Jadi jalur ini saya masukkan ke adapter 2 dengan attach-nya itu adalah internal, kemudian name-nya R to R. Begitu juga nanti di router kedua. Di router kedua
tolong networknya Anda setting yang adapter pertama menuju ke arah server. Nih sini ya, yang IP 100.100.100 dengan virtual host only-nya ada 2 atau yang kedua ya. Nah, kemudian di sisi adapter juga, yaitu untuk mengarahkan dari router 2 ke router 1 dengan attach-nya tuh internal network, dan namanya juga samain R to R atau routing to routing. Nah, cara instalasinya sama seperti biasa. Kalau belum paham silahkan lihat video saya yang di sebelumnya tuh yang ada konfigurasi mikrotik dengan VirtualBox. Nah, Pak, tadi ada virtual adapternya kok ada 2 gitu kan. Nah, sebagai contoh di sini saya masuk ke control panel, kemudian ada di network and connection ya. Kan di sini virtual host only-nya ada 2. Pak, saya cuma 1. Gimana cara buatnya? Cara buatnya ada di bagian file, kemudian masuk ke host network manager. Nah, nanti Anda create aja, bikin baru di sini. Nanti akan muncul di sini adapter 2 atau adapter 3 atau adapter 4 dan seterusnya. Ya, tinggal nanti disesuaikan aja. Seperti itu. Nah, kalau sudah, silakan Anda berikan IP dulu ya, masing-masing router 1 berarti header 1 192.168.10.1, header 2-nya 10.10.10.1. Sedangkan di router 2 adalah header 1-nya adalah 100.100.100.100, header 2-nya adalah header 2-nya adalah 10.10.10.254. Silahkan Anda masukkan IP-nya dulu dan harus bisa ya, karena saya sebelumnya sudah ngajarin bagaimana cara masukkan IP ke dalam router mikrotik. Nah, jika sudah, kita lihat ya di virtualnya ini pada router 1, pastikan Anda sudah setting IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan 10.10.10.1. Kemudian di router 2 itu 10.10.10.254. Dan yang keduanya atau header satunya ini adalah 100.100.100.100. Nah, sampai tahap ini silakan Anda buat ya. Jadi Anda pada tahap ini atau pada pertemuan ini Anda nggak perlu setting DNS ya, karena kita nggak pakai internet. Tapi kalau misalnya Anda mau routernya bisa connect ke internet, ya silakan di setting DNS, kemudian di setting default route-nya 0.0.0.0 dan juga Anda kalau mau share ke klien gitu ya, dari mikrotik ke kliennya internet itu Anda bisa gunakan fitur firewall NAT ya. Di video saya sudah saya jelaskan, tapi di pertemuan kali ini saya mau fokus bahas di routingnya saja. Jadi saya kira nggak usah disetting untuk DNS dan firewall NAT-nya karena kita nggak ke situ-situ. Dah, sampai di sini cara paling gampang adalah untuk setting routing dinamis. Anda boleh menggunakan pakai CMD ya dengan menggunakan ngetik atau pakai Winbox ya. Nah, Winbox, cuman kalau Winbox Anda loginnya nggak bisa pakai IP address-nya, walaupun di sini kebaca tapi dia nggak bisa login. Anda gunakan MAC address-nya ya. Nah, login admin passwordnya kosong kalau baru install. Ini untuk router 2. Oke, kemudian saya buka lagi untuk router satunya, yaitu yang 10 nih belakangnya 10.1. Saya login pakai MAC address. Nah, oke, sampai di sini. Ini router 2. Oke, sini router 1. Nah, sekarang bagaimana cara membuat routing pada mikrotik menggunakan OSPF ya. Cara paling gampang, cara paling basic adalah dengan menu IP, ada di routing, kemudian pilih OSPF di sini. Nah, adapun nanti
untuk routing OSPF ini sangat kompleks ya. Nah, dia ada istilah OSPF antar area ya, ada OSPF sesama area aja gitu. Ada nanti misalnya virtualing gitu. Ada yang menggunakan misalnya IP 1.1.1.1 sebagai loginnya gitu ya, atau IP loopback istilahnya. Tapi saya ajarin yang paling dasar dulu ya. Nah, pada router 1 di sini ya, ini router 1, ada tulisannya di sini router 1. Anda masuk ke menu routing, kemudian OSPF ya. Di sini ada dua tipe macam, OSPF dan OSPF versi 3. Kalau OSPF versi 3 ini digunakan untuk IP address versi 6. Tapi karena kita menggunakan IP address versi 4, ya Anda gunakan OSPF aja. Kemudian di sini ada tab interface instant network. Ya, Anda klik ke bagian networknya. Pada bagian network di sini Anda klik tanda tambah. Kemudian Anda masukkan networknya ya, bukan IP-nya, networknya. Networknya kalau misalnya kita lihat di gambar di sini adalah nih networknya 10.10.10.0 ya. Kemudian di sini adalah networknya 192.168.10.0 untuk routing 1. Dan untuk routing 2 adalah sama 10.10.10.0. Kemudian di bagian ke arah server ini adalah harusnya networknya 100.100.100.0 garis miring 24. Karena kita setting dulu di router pertama. Itu 10.10.10.0 garis miring 24. Areanya yang digunakan adalah area backbone karena masih dalam satu area. Klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.10.0 garis miring 24. Kemudian kita klik OK. Lakukan hal yang sama juga pada router kedua. Di router kedua sini saya masuk ke routing, kemudian OSPF, masuk ke network. Sini saya masukkan 10.10.10.0 garis miring 24. Oke, kita tambahkan lagi yang mengarah ke server 100.100.100.0 garis miring 24. Klik OK. Nah, kalau udah gimana cara tesnya? Anda bisa lihat di sini nih. Nah, dia statusnya dari waiting untuk tab interface-nya. Nanti kita lihat nih, nanti dia statusnya ada destination route dan backup. Nunggu sampai dia dapat. Di routing kedua juga sama nih, harusnya di routing pertama juga harusnya sama dia statusnya. Nah, ini sudah dapat destination route. Nah, destination router, ini harusnya di sini juga masih menunggu nih. Oke, cara tes kedua adalah dengan melakukan ping aja. Kita buka new terminal. Ini dari router kedua, berarti saya ping ke gateway yang mengarah ke kliennya, yaitu ping 192.168.10.1. Oke, dia sudah bisa ya. Atau di routing keduanya, routing pertama ya, kita buka juga ping ke 100.100.100.1. Kita oke. Nah, di sini masih timeout statusnya. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, sekarang kita coba dari routing 1 ke routing kedua. Gateway-nya kita ping coba 100.100.100.100. Nah, harus dia sudah bisa ya. Jadi antara router 1 dengan router 2 kita ping ke gateway server dan gateway kliennya yang mengarah ke LAN, harusnya sudah bisa juga. Yang nggak boleh gagal, wajib bisa. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, routing dinamisnya sudah jalan. Ya udah tinggal kita masukin aja ke bagian komputer kliennya. Masukin IP-nya itu
Kita lihat di topologi. Ya, IP-nya berapa? 192.168.10 titik berapapun boleh. Yang penting masukin gateway-nya adalah 192.168.10.1. Begitu juga untuk di servernya. Servernya masukin aja 100, 100, 100, 150 sebagai contoh, boleh 200, boleh 10. Yang penting gateway-nya juga 100.100.100.1. Oke. Dah, silakan Anda coba. Boleh Anda gunakan klien menggunakan Windows XP atau Windows 7. Silakan lakukan ping sampai dengan berhasil dari klien ke server, kemudian dari server ke klien juga ngeping harusnya sudah bisa. Silakan nanti Anda kirimkan foto bukti Anda sudah berhasil ngeping dari klien ke server dan server ke klien, dan kirimkan foto atau screenshot tersebut ke grup WhatsApp. Nanti itu akan saya jadikan untuk absen ya. Kalau nggak ada itu saya nggak akan absen, berarti Anda tidak mengikuti mata kuliah saya. Itu saja dari saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.